Malam terus beranjak meninggalkan siang. Bahkan embun telah membasahi dedaunan. Entah beberapa kali sudah Lata Manjari bangun dan duduk kembali. Di satu pihak dia mengkhawatirkan keadaan Jambu Nada yang entah sampai kapan menyelesaikan pertarungan itu. Gadis cantik itu juga mengkhawatirkan keberadaan Ayu Wandira yang tiba-tiba menghilang. Dia tidak sadar kepergian Ayu Wandira saat dirinya terlelap barang sejenak. Lata Manjari pun telah menanyakan keberadaan Ayu Wandira pada Gajah Mada. Namun hasilnya nihil. Gajah Mada pun tidak mengetahui keberadaan Kamandanu dan Ayu Wandira. Menurut Gajah Mada, saat itu dirinya sedang memberi pengarahan pada prajuritnya dan saat Gajah Mada kembali duduk, dirinya sudah tidak melihat keberadaan Kamandanu dan Ayu Wandira. Tuan Putri tidak perlu khawatir yang berlebihan. Percayalah Kang Bok, Ayu Wandira bersama Paman Kamandanu, kata Puspita yang melihat wajah Lata Manjari semakin menunjukkan kegelisahannya. Tapi kemana? Mereka pergi begitu saja. Eyang Cantik masih dalam situasi hati yang tidak menentu. Aku tidak ingin Eyang Cantik melakukan hal yang di luar nalar. Aku tahu Eyang Cantik mempunyai perasaan yang menggebu-gebu. Eyang Cantik bisa nekat kemudian menemui pasukan di bukit itu. Dan itu bisa berbahaya, sahut Lata Manjari dengan mata yang penuh gelisah menatap Puspita. Bagaimana kalau kita mencari Kang Bok? Aku rasa mereka tidak terlalu jauh dari hutan ini. Aku kenal betul hutan ini, kata Puspita kemudian sesaat setelah dia diam mendengarkan keluhan Lata Manjari. Lata Manjari terlihat berpikir. Kemudian gadis cantik itu berdiri dan berjalan mendekati Gajah Mada. Eyang Patih, aku berencana mencari Eyang Cantik. Kang Bok, Puspita akan menemaniku, mungkin Bibi Tantina juga akan ikut, kata Lata Manjari setelah berada di hadapan Gajah Mada yang duduk dengan mata terpejam. Beberapa saat lamanya Gajah Mada memandang putri angkat junjungannya itu. Putri lebih baik berada di sini. Gusti Prabu Ratu telah menitipkan putri bersamaku. Aku tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sahut Gajah Mada pelan. Putri tidak perlu khawatir. Saat ini Ayu Wandira bersama Kakang Kamandanu, lanjut Gajah Mada. Jadi Eyang Patih mengetahui keberadaan Eyang Cantik di mana? Kata Lata Manjari dengan mata yang penuh tanda tanya. Aku bukan tidak ingin memberitahukan keberadaan mereka, tapi ini demi keselamatan putri, dan aku rasa mereka pergi karena ada urusan pribadi. Sepertinya mereka tidak ingin melibatkan kita mengetahuinya. Nyatanya Kakang Kamandanu dan Ayu Wandira pergi tanpa sepengetahuanku, sahut Gajah Mada dengan suara yang terdengar pelan. Aku tahu Paman menggunakan ajian Pangurungu untuk mengetahui keberadaan mereka. Aku pun telah mencobanya, tapi rupanya Pangurunguku belumlah sampai ke tataran seperti yang Eyang Patih punya. Karena itu aku mohon Eyang Patih mengizinkan aku pergi mencari Eyang Cantik. Aku hanya ingin melihat keberadaannya, kata Lata Manjari dengan wajah yang memohon. Gajah Mada tersenyum. Dia sadar berhadapan dengan gadis yang telah mencapai ilmu kanuragan yang tinggi yang sulit pula mencari bandingannya. Apalagi selama ini Lata Manjari hidup di hutan, pantai dan padepokan yang berisi orang-orang hebat. Baiklah, kita akan pergi bersama-sama, kata Gajah Mada. Tapi putri harus berjanji akan menuruti apapun yang aku katakan. Seketika wajah Lata Manjari nampak cerah, dengan cepat dia mengangguk. Iya Eyang Patih, aku berjanji, sahut Lata Manjari. Tunggulah barang sejenak, aku akan menemui Adi Gajah Enggon, kata Gajah Mada kemudian berdiri melangkahkan kakinya. Adi, aku akan pergi sebentar bersama putri, Lata Manjari. Aku titipkan pasukan padamu. Jika terjadi sesuatu cepat kirimkan pesan padaku, kata Gajah Mada pada Gajah Enggon yang duduk beralaskan akar pepohonan. Kakang akan kemana, tanya Gajah Enggon dengan dahi yang mengerut. Aku akan mengantarkan putri menemui Kakang Kamandanu, jawab Gajah Mada cepat. Baiklah Kakang, aku akan segera mengirimkan pesan jika terjadi sesuatu di luar rencana kita, kata Gajah Enggon sambil tersenyum. Demikianlah setelah menyampaikan beberapa pesannya, Gajah Mada bersama Lata Manjari, Puspita dan Nyai Tantina meninggalkan pasukan kecil itu. Perlahan keempat orang itu menerobos malam yang hampir mendekati ujungnya.
Nyai Tantina dan Puspita yang lebih mengenal hutan itu nampak begitu luwes mencari jalan yang terdekat untuk sampai pada tempat yang dikatakan Gajah Mada. Gajah Mada yang walaupun mengetahui keberadaan Kamandanu, namun karena dia tidak mengenal hutan itu dengan baik membuatnya hanya bisa menuruti jalan yang diarahkan Nyai Tantina. Dan benar saja setelah beberapa lama ketika langit menampakkan kemerahan, mereka melihat terjadi dua pertarungan di tempat itu, yang walaupun terpisahkan beberapa pohon besar namun jelas mereka melihat Kamandanu dan Ayu Wandira sedang bertarung menghadapi orang-orang yang mereka kenal. Ternyata Paman Kamandanu berhadapan dengan Paman Wiret Desis Lata Manjari. Sebaiknya kita tetap di sini, kita awasi mereka. Jangan ada dulu yang mendekati mereka, kata Gajah Mada tegas. Yang lain pun hanya bisa menahan nafas melihat pertarungan yang nampak tidak seimbang itu. Memang demikianlah, Ayu Wandira nampak kewalahan menghadapi Dwi Pangga. Tubuhnya menampakkan bahwa tenaganya telah jauh menyusut. Jika saja Dwi Pangga mau, maka Ayu Wandira pasti hanya akan menjadi mayat yang mengering. Rupanya Dwi Pangga tidak berniat sedikit pun melukai apalagi membunuh putrinya itu. Sementara itu Kamandanu nampak terus mengimbangi Jasa Wiret yang terus-menerus mendesaknya. Sepertinya Jasa Wiret belumlah sampai pada puncak kekuatannya. Dia ingin mencoba ilmu kanuragan Kamandanu secara bertahap. Jasa Wiret ingin menunjukkan bahwa ilmu perguruan ayahnya lebih hebat dari Kamandanu. Kamandanu, aku percaya bahwa kau dapat mengalahkan ayahku saat itu, kata Jasa Wiret. Tapi kau harus tahu, sebenarnya ayahku saat itu tidak mau membunuhmu, dan sekarang aku akan menunjukkan kehebatan perguruan ayahku yang sebenarnya, kata Jasa Wiret setelah dia mengendurkan serangannya dan berdiri dengan kaki yang tegap. Tuan Wiret, aku sama sekali tidak berkeinginan mengadu kekuatan dengan ayah Tuan. Antara kami sebenarnya tidak ada masalah, hanya sebuah kesalahpahaman saja, sahut Kamandanu pelan. Kau tidak bisa menyangkal Kamandanu. Kaulah yang telah membakar padepokan ayahku, dan kau juga telah membunuh Kakang Bajil murid ayahku, kata Jasa Wiret. Walaupun ayahku sama sekali tidak berniat membalas kematian muridnya itu, tapi rupanya kau belum puas, kau juga telah merusak ketenangannya. Prajurit Majapahit di bawah pimpinanmu telah merusak ketenangannya, dengan membakar habis isi padepokan. Oleh alasan itulah ayahku membantu Kakang Kuti makar terhadap Majapahit. Ayah bersedia menjadi guru bagi Kakang Kuti dan bersedia pula membantu mewujudkan cita-citanya, lanjut Jasa Wiret. Kamandanu kembali terhenyak. Benarkah yang dikatakan lelaki yang berdiri di depannya itu? Benarkah Wong Agung bersedia menjadi guru bagi Rakuti dan membantunya karena dendamnya pada Kamandanu? Yang sebenarnya pasukan Ramapatilah yang membakar padepokannya. Kemudian entah siapa yang mengatasnamakan dirinya. Sebuah kenyataan yang sulit diterima Kamandanu. Lagi-lagi masalah dendam masa lalu, masa yang telah jauh ditinggalkannya. Apakah aku akar dari permasalahan semua ini? Apakah aku yang membuat masa depan seseorang tidak tenang? Setelah Layang Samba, kini Jasa Wiret yang menuntut balas atas perbuatan masa laluku, membatin Kamandanu. Terlihat wajah Kamandanu memucat. Darahnya berdesir deras saat angannya sampai pada pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya. Demikianlah sifat Kamandanu yang sesungguhnya, sifat yang manusiawi dialami oleh kebanyakan orang. Kamandanu layaknya lakon dari pertunjukan, seperti melihat jati diri bagi manusia pada umumnya. Kamandanu yang bersifat penuh keraguan-raguan, sifat yang lebih mengutamakan perasaan daripada kenyataan yang dihadapi. Seringkali dia sulit menerima sesuatu yang entah berapa kali telah menyakitkan hatinya, menghancurkan perasaannya, sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia rasakan oleh siapapun juga. Untunglah Kamandanu menemukan seorang istri yang mempunyai pendirian kuat dan tidak larut dalam permainan perasaan. Sakawuni dengan telaten memberikan peringatan padanya jika dirinya berada dalam kebimbangan. Sakawuni pula yang memberikan cinta dan kasih sayang, seperti memberikan air yang dingin di atas dahaganya. Demikianlah pertarungan itu kembali berlanjut. Jasa Wiret bermaksud menunjukkan kehebatan perguruan ayahnya, Wong Agung.
Dia yakin dengan segala ilmu kanuragan yang selama ini didapatkannya akan mampu mengalahkan Kamandanu. Sementara itu, di saat terjadi dua pertarungan yang berbeda tujuan itu, sesosok bayangan berkelebat ringan kemudian menjejakkan kakinya tidak jauh dari dua adu tanding itu. Dari temaram bulan yang sepotong nampaknya sosok bayangan itu adalah lelaki setengah baya, dengan mengenakan pakaian yang bercorak kehitaman. Orang itu tidak lain ketua Padepokan Puncara Agni, Ki Mertaka. "Nyai, keluarlah. Aku tahu kau berada di pepohonan itu," seru Ki Mertaka. Matanya tajam menatap semak yang cukup lebat di antara pepohonan. Tidak ada jawaban, hanya suara Ayu Wandira yang terlihat semakin sesak, namun mulutnya tidak habis-habisnya memaki Arya Dwi Pangga. "Keluarlah Nyai. Dan kau juga Puspita," lanjut Ki Mertaka setelah tidak ada jawaban dari semak yang diyakini tempat orang dicarinya itu. Nyai Tantina dan Puspita nampak gugup ketika mendengar suara Ki Mertaka. Mereka memang sengaja mengikuti Gajah Mada dalam pasukan kecil itu. Selain melaksanakan perintah untuk menangkap orang-orang yang berhasil meloloskan dirinya, Nyai Tanita juga bermaksud mencari keberadaan Ki Mertaka yang diyakininya berada bersama kelompok pelarian para durjana itu. Sesaat lamanya Nyai Tantina terdiam. Kemudian wanita yang masih cukup muda itu memandang Gajah Mada seakan meminta pertimbangan. Gajah Mada tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya pelan. Setelah diyakini mendapatkan izin dari Gajah Mada, dengan perlahan-lahan Nyai Tantina dan Puspita keluar dari tempat persembunyiannya. Nampak Puspita dengan gugup memegang erat lengan ibunya. "Kakang," desis Nyai Tantina. "Bagaimana keadaan kalian, Nyai?" tanya Ki Mertaka berdiri di depan kedua ibu dan anak itu. "Kami baik-baik saja, Kakang. Bagaimana dengan Kakang?" tanya Nyai Tantina. Nampak pertemuan antara kedua suami istri itu terlihat canggung. "Aku tidak mengalami apa-apa." "Bagaimana dengan Gusti Putri?" tanya Ki Mertaka. "Aku baik-baik saja, Paman," sahut Lata Manjari yang kemudian juga keluar dari tempat persembunyiannya. "Rupanya Gusti Putri juga berada di sini," kata Ki Mertaka membungkuk hormat. "Ah, aku tahu Paman mengetahui keberadaanku," kata Lata Manjari dengan senyuman. "Bagaimana Paman? Apa yang Paman lakukan setelah mengetahui bahwa aku tidak berpihak pada Paman?" lanjut Lata Manjari yang langsung bertanya pada sesuatu yang membuat Ki Mertaka dalam kebingungan. Sesaat lamanya Ki Mertaka terdiam, bingung menjawab pertanyaan junjungannya itu. "Paman, atas nama keluarga Nambi, aku sangat berterima kasih pada Paman. Apa yang Paman lakukan selama ini membuat aku terharu. Paman adalah orang yang sangat setia pada ayahku. Bahkan telah rela mengorban hidup Paman pada ayahku," kata Lata Manjari sambil memandang Ki Mertaka. "Sudah menjadi kewajiban hamba Gusti Putri," sahut Ki Mertaka dengan suara yang lemah. "Aku masih membutuhkan Paman, tapi dengan tujuan lain. Maukah Paman ikut bersamaku?" tanya Lata Manjari bagaikan dalam mainan ombakan di laut. Ki Mertaka berada pada jalan yang sulit dipilihnya, terombang-ambing dalam buih ombak itu. "Apa maksud Gusti Putri?" tanya Ki Mertaka mencoba mencari kepastian. "Ikutlah bersamaku. Aku berjanji akan meminta pengampunan pada Ibunda Prabu Ratu. Asalkan itu benar dari hati Paman, aku yakin Ibunda Prabu Ratu tidak keberatan. Karena bagaimanapun juga selama ini Paman telah menjagaku dengan baik," jawab Lata Manjari tegas. "Tapi Gusti Putri," kata Ki Mertaka dengan suara gugup. Lata Manjari sengaja berdiam diri, memberikan kesempatan pada Ki Mertaka mencerna apa yang dikatakannya. "Kakang, sadarlah. Apa yang Kakang lakukan selama ini tidak lebih hanya hawa nafsu Kakang yang berlandaskan dendam," sela Nyai Tantina. Ki Mertaka terkesiap mendengar perkataan istrinya itu. "Aku rasa benar apa yang dikatakan Bibi Tantina. Dan aku yakin Paman menyadari hal itu," timpal Lata Manjari. "Dan satu hal lagi. Paman harus tahu bahwa selama ini Paman telah dimanfaatkan Paman Wiret dan Eyang Panumerta," lanjut Lata Manjari. "Tapi Gusti Putri, hamba melakukan semua ini demi nama baik Gusti Mahapatih Nambi. Majapahit harus mempertanggungjawabkan ini," sahut Ki Mertaka dengan wajah menunduk. "Paman, bukan berarti aku mengkhianati keluargaku.
Sebelumnya Paman harus tahu bahwa nama Mahapatih Nambi bagi Ibunda Ratu sama sekali bukan seorang pemberontak. Kata Lata Manjari. Hanya saja tidak mungkin Ibunda Ratu mengatakannya pada setiap rakyat Majapahit yang berjumlah ribuan. Mungkin di antara rakyat Majapahit juga menyadari hal itu. Walaupun memang susah mengembalikan nama baik ayah pada hati rakyat yang sudah terlanjur menyatakan beliau adalah seorang pemberontak. Apakah itu benar adanya? Atau bukan karena Gusti Putri sudah nyaman berada di Majapahit sehingga tidak mau bersama Paman berjuang mengembalikan nama Gusti Mahapatih, jawab Ki Mertaka, nampak raut kekecewaannya. Tidak demikian Paman. Aku sama sekali tidak berpikir demikian, bahkan aku sangat senang berada di antara kerabat dan orang-orang yang setia dengan ayah, jawab Lata Manjari. Namun satu hal yang harus Paman ingat bahwa ayah adalah seorang abdi Majapahit, berjuang dan mengabdi bagi Majapahit. Tapi apa balasan Majapahit bagi Gusti Mahapatih? Mereka sama sekali tidak menganggap pengabdian Gusti Mahapatih. Malahan sebaliknya, kata Ki Mertaka. Kali ini suara terdengar keras. Itulah yang perlu kita luruskan Paman, sahut Lata Manjari. Bukankah sebagai keturunan beliau aku berkewajiban mengembalikan nama ayah? Tapi tidak dengan cara yang seperti ini Paman. Percayalah, jika Paman menggunakan cara yang seperti ini maka Paman membuat nama ayah semakin terhina. Dan ayah sangat sedih jika mengetahui hal ini. Lalu dengan cara apa? Bagaimana Gusti Putri bisa mengembalikan nama Gusti Mahapatih? Tanya Ki Mertaka. Dengan cara melanjutkan pengabdian Paman, kita tunjukkan bahwa keturunan dan orang-orang ayah memang mengabdi pada Majapahit bukan karena jabatan dan imbalan, tapi tulus menjunjung negeri ini. Bukankah negeri ini adalah milik kita juga, jawab Lata Manjari dengan suara lirih. Sepertinya kita berbeda dalam pandangan Gusti Putri. Maafkan Paman jika Paman mempunyai pilihan yang berbeda. Jika saja Gusti Putri mengetahui dan mengalami saat itu, mungkin Gusti Putri akan melakukan hal yang sama dengan apa yang Paman lakukan saat ini, sahut Ki Mertaka. Kali ini orang tua itu benar-benar menunjukkan kekecewaannya. Ki Mertaka menunjukkan dirinya seperti lepas dari junjungannya itu. Lata Manjari menyadari perubahan dari pernyataan Ki Mertaka. Sesaat lamanya Lata Manjari menghela napas panjang. Nyai, marilah kita pergi dari tempat ini. Kita hanya orang pelarian, tidak sepantasnya kau bersama orang-orang Majapahit yang menganggap diri mereka agung, lanjut Ki Mertaka. Maaf Paman, Bibi dan Kang Bok Puspita tetap bersamaku. Aku tidak ingin mereka mengikuti jejak Paman. Sudah aku katakan Paman hanya dimanfaatkan mereka, Lata Manjari dengan suara yang tegas. Ki Mertaka mengerutkan keningnya. Kemudian matanya tajam menatap Nyai Tantina tanpa berani memandang Lata Manjari. Mereka adalah keluarga Paman. Apapun yang terjadi mereka tetap bersama Paman. Kini suara Ki Mertaka terdengar semakin keras. Kembali mereka terdiam. Benar-benar suasana yang tidak lagi nyaman di antara mereka. Namun tiba-tiba saja Ki Mertaka dikejutkan suara tawa dengan melengking. Mereka pun merasakan dada yang menjadi sesak. Untunglah mereka bukan orang kebanyakan, sehingga dengan cepat meningkatkan tenaga murni untuk mengimbangi suara tawa yang dilampiri ajian gelap ngampar. Ayah, desis Ki Mertaka setelah berdiri sosok orang tua bungkuk di sampingnya. Apa yang lagi kau tunggu Mertaka? Bunuhlah gadis itu, kata orang tua bongkok yang tidak lain Ki Panumerta. Apa maksud ayah, tanya Ki Mertaka heran. Bodoh, gadis itu adalah pengkhianat. Terlalu banyak rahasia kita diketahuinya, bisa jadi kekalahan kita karena gadis itu, bentak Ki Mertaka. Jangan ayah, bagaimanapun juga dia adalah putri Gusti Mahapatih, jawab Ki Mertaka. Kau berhati lemah Mertaka, untuk apa kau pertahankan orang yang sudah tidak berguna, malahan menjadi penghalang cita-citamu, cita-cita kita semua, kata Ki Panumerta. Jika kau tidak bisa melakukan maka biarkan aku melakukannya. Mereka yang berada di tempat itu tidak ada yang menduga. Dengan cepat tubuh Ki Panumerta melompat dan berdiri di belakang Lata Manjari. Selanjutnya dengan satu gerakan lelaki tua itu berhasil mematikan persendian Lata Manjari. Ayah, seru Ki Mertaka dengan wajah yang nampak gugup. Disusul kemudian bayangan berkelebat menghampiri mereka yang berada dalam kebingungan.
Aku tahu kau berada di tempat ini anak muda, kata Ki Panumerta dengan tangan erat memegang tubuh Lata Manjari yang hanya bisa bernafas tanpa mampu bergerak. Bayangan yang berkelebat itu tidak lain Gajah Mada. Matanya menatap penuh amarah. Dirinya tidak menduga Ki Panumerta melakukan hal itu. Gajah Mada yang mempunyai tanggung jawab menjaga Lata Manjari kini menjadi kebingungan, khawatir Ki Panumerta melakukan sesuatu yang ditakutkannya. Aku mohon ayah, lepaskan Gusti Lata Manjari. Kita sudah kalah ayah, tidak ada yang dapat kita lakukan sekarang, kata Ki Mertaka di tengah kebingungan itu. Ki Panumerta tertawa dengan terbahak. Nampak orang tua bungkuk itu tertawa dengan puas sekali. Aku berubah pikiran. Baiklah, kita tidak perlu membunuhnya. Dengan gadis ini kita bisa kembali menghimpun kekuatan. Tapi jika tidak maka dapat kita jadikan sebagai tumbal kekalahan kita, sahut Ki Panumerta di sela tawanya. Ki Mertaka nampak tidak terima apa yang dilakukan guru sekaligus ayah angkatnya itu. Bagaimanapun juga dia masih menghormati Lata Manjari sebagai keturunan mendiang Mahapatih Nambi, orang yang menjadi tujuan hidupnya. Tanpa berpikir panjang, Ki Mertaka melompat mencoba menyentuh persendian Lata Manjari agar gadis cantik itu mampu bergerak melepaskan dirinya. Namun Ki Mertaka tidak menduga, dengan cepat Ki Panumerta telah membangunkan ajian Komala Agni yang berada dalam tubuhnya. Berikutnya sebuah benturan hebat tidak terelakkan. Seketika tubuh Ki Mertaka terpental dengan deras kemudian membentur batu yang besar. Kesempatan yang sangat sempit itu segera dimanfaatkan Gajah Mada. Pada saat Ki Panumerta yang perhatiannya teralih pada Ki Mertaka tidak menduga jika Gajah Mada telah bergerak cepat meraih tubuh Lata Manjari sehingga terlepaslah Lata Manjari dari kuasanya. Sementara itu, tubuh Ki Mertaka nampak menggeliat menahan sesak bagaikan dihimpit dua gunung yang maha besar. Untunglah daya tahan tubuh orang tua itu luar biasa sehingga tubuhnya tidak mengering terkena ajian yang sangat mengerikan itu. Lata Manjari yang telah terlepas dengan segera memburu tubuh Ki Mertaka yang masih menggeliat. Tanpa berpikir panjang dengan cepat Lata Manjari mematikan aliran darah Ki Mertaka yang telah dialiri rasa panas yang membara. Setelah itu gadis cantik murid Dewi Tunjung Biru itu memberikan pil pada Ki Mertaka. Tidak lupa Lata Manjari mencoba mengalirkan tenaga murni membantu Ki Mertaka yang sudah nampak kepayahan. Nyai Tantina kini meraung dalam tangisannya memangku tubuh Ki Mertaka yang terbaring lemah. Puspita pun menangis memeluk tubuh ayahnya itu. Puspita nampak kebingungan tidak mampu berbuat apa-apa, dia hanya menangis memeluk tubuh Ki Mertaka. Dari sudut mata Lata Manjari pun telah mengalir air yang mengucur membasahi pipinya yang ranum. Gusti Putri, kata Ki Mertaka dengan suara yang kepayahan. Sudahlah, percuma jika Gusti Putri terus mengalirkan tenaga murni Gusti Putri. Itu bisa membuat Gusti Putri kehabisan tenaga, lanjutnya dengan lirih sambil terbatuk.